الذي خلق أولا نورا وسماه باسم حبيبه رحمة منه وبشرى فأول مخلوق النور محمد فبه شرف وفخر مؤبد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم من يومنا هذا إلى يوم القيامة سرمد أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع المتقين. Yang mulia para habaib, zuriat, keturunan keluarga besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya tamu kita Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad dari Mekah, yang mulia Al-Habib Idrus bin Muhsin Al-Habsyi, yang mulia Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, dan para habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim dan ihtiram kepada beliau-beliau. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Majelis peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-1496, khususnya Sahibul Bait, Sahibul Hajah. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah, anak-anak dijadikan salihin salihat, keluarga mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan 12 Rabiul Awal 12.000 tahun sebelumnya, yaitu Allah menciptakan cahaya, diberi nama dengan nama kekasihnya yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disemayamkan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Memancar cahaya daripada nur tersebut. Dengan cahaya itu terjadi arsy, terjadi kursi, terjadi lauhil mahfuz, terjadi qalam, terjadi mustawan abqariyah, terjadi sidratul muntaha, terjadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, terjadi malaikat-malaikat Allah, terjadi bangsa jin, baru terjadi manusia. Jadi kita manusia ini nang pauncitan atau nang terakhir. Tapi ternyata walaupun kita terakhir, kita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata alhamdulillah datuk saya dijadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Datuk kita bertahan. Yang tidak mengakui bahaya. Tapi ternyata kenapa Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi? Ada rahasia di dalamnya. Ternyata Nabi Adam memegang, mengandung dan menerima satu mutiara yang tidak terhingga harganya, yang bernama Nur Muhammad SAW, yang diletakkan di sulbi beliau, dipindahkan ke Sayyidatu Hawa, berpindah kepada Nabi Allah Syis alaihi salam, anaknya Nabi Adam, dan begitu seterusnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, engkau berbolak-balik wahai Rasulullah di antara orang-orang yang sujud. Semua nenek moyang Nabi Muhammad adalah orang-orang yang muslim, mukmin, dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammadun Al-Azab mengatakan, wa hamal ilahu minas sifahi usulahu wa alau bihi syarafan asilan amjada. Allah menjaga nenek moyang Nabi kita Muhammad SAW yang berjumlah kurang lebih 50 generasi ke Nabi Adam alaihissalam dari segala kekotoran. Dan dengan sebab itulah garis keturunan ini tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Nabi kita Muhammad SAW
dipersiapkan kelahiran beliau 12 Rabiul Awal, bahkan lebih daripada itu. Habib Ali Habsyi mengatakan bukan kelahiran tapi baraza, muncul. Kenapa? Karena hakikah Muhammadiyahnya sudah ada, yaitu Nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu laki-laki yang di dalam dirinya ada cahaya Nabi Muhammad kecuali menjadi laki-laki yang termulia di zamannya. Tidak ada wanita yang di dalam rahimnya ada Nur Muhammad SAW kecuali menjadi wanita yang paling cantik, paling terhormat di zamannya. Sampai akhirnya tiba 12 Rabiul Awal yang dinanti-nanti. Kata sebahagian ulama, kurun waktu antara kelahiran Nabi Muhammad dengan Nabi Adam 10.000 tahun. Kemudian Allah mensemayamkan atau mendiamkan di Hadratul Qudus 2000 tahun, berarti jumlahnya 12.000 tahun Allah mempersiapkan 12 Rabiul Awal. Kita persiapannya berapa untuk memperingati Maulid Nabi? Ada yang dadakan, ada yang seadanya. Bagaimana mungkin kita akan tega mempersiapkan ultah Nabi Muhammad SAW dengan seadanya? Sedangkan beliau adalah orang yang paling istimewa. Tidak ada yang istimewa melebihi Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan ulang tahun yang lain, tinggalkan milad yang lain. Yang kita perlu untuk berpegangnya hanya miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau berani berkorban untuk miladur Rasul, sebegitu pula lah nanti engkau akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah tidak menyebutkan min malin atau min ilmin atau min quwwatin, tapi min syai'. Segala sesuatu yang kalian infakkan itu Allah pasti ganti, dan gantinya Allah minimal 10 kali lipat, kalau tidak 700 kali lipat, kalau tidak berlipat-lipat ganda yang tidak ada hingganya. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oleh karena itu jangan heran kalau ternyata ada orang-orang kaya yang berani bikin Maulidur Rasul SAW besar-besaran, dia makin kaya. Ketahuilah bahwasanya sebenarnya bisnis kita yang paling utama, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah 12 Rabiul Awal. Insya Allah kalau kita memperhatikan 12 Rabiul Awal, bisnis yang lain lancar, usaha yang lain lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Karena apa? Karena satu-satunya wasilah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sukses dunia dan akhirat adalah An-Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal malam Isnin di waktu sahur. Kalau ada yang ahli falak pasti bisa menghitung ini. Sekarang ini di tahun ini kira-kira jam berapa? Karena ada pergeseran waktu tepatnya kelahiran Nabi. Alangkah indahnya kalau nanti tahun depan, mudah-mudahan ada yang ahli dalam ilmu falak, tolong dihitung tahun depan itu jam berapa, detik berapa atau menit ke berapa yang persis dengan hari kelahiran Nabi. Pasti bergeser, mungkin berapa jam kemudian berapanya, mungkin 12 Rabiul Awal tapi siang, karena diikutkan dengan 12 Rabiul Awal yang 1496 tahun yang lalu. Tapi saya perlu orang yang ahli falak. Kebetulan saya bukan ahli falak, ahli hisab aja. Alhamdulillah, salawat dan salam hanya kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasilatul uzma. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, cari perantara. Supaya takwamu benar harus ada perantaranya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad secara zahir kita tidak bisa memandang beliau, secara zahir kita tidak bisa bertemu dengan beliau karena keterbatasan kita. Tapi ada abna'uh, ada auladuh, ada asbatuh, ada ahbatuh, dan ahlul bait ini adalah perpanjangan tangan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu sanad ilmu di dunia ini kecuali ada ahlul bait di dalamnya. Jadi walaupun kita belajar dengan kiai, kiainya belajar dengan kiai, kiainya belajar dengan, nanti pasti ada sadahnya. Pasti, tidak mungkin. Oleh karena itu, kenapa demikian? Itu adalah rahasia daripada sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati. Ini adalah skenario Allah. Ini adalah aturan Allah, bahwasanya yang akan memperjuangkan agama Nabi Muhammad adalah keluarga Nabi Muhammad, dibantu dengan pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW.
sekarang sudah 1400 tahun lebih, dan mereka para sahabat berjuang dari sejak generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dengan apa? Dengan susah payah. Di antara mereka ada yang dibunuh, di antara mereka ada yang diperangi, di antara mereka ada yang difitnah. Coba kita buka sejarah bagaimana di Irak, bagaimana di Damaskus, bagaimana ini mereka ini tabah dan sabar. Karena apa? Mereka ada darah Nabi Muhammad SAW. Tujuan mereka cuma satu, apa? Mengemban misi datuknya, yaitu An-Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu disebutkan oleh seorang penyair, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum libiqa'il ardi amtar hadhihi atharuna tadullu anna fanzur ba'dana ilal athar. Di mana kalian ada akan menjadi hidup seperti seakan-akan kalian ini adalah hujan yang menyebabkan subur tanah yang ada. Inilah peninggalan-peninggalan kami. Lihatlah kepada peninggalan-peninggalan kami setelah kami tidak ada. Apa yang ditinggalkan oleh mereka? Kebanyakan daripada mereka itu meninggalkan majelis ta'lim. Kebanyakan mereka itu meninggal dunia ternyata sudah membina madrasah. Kebanyakan daripada mereka itu meninggal dunia sudah membina pesantren. Ini yang dikerjakan oleh mereka dan alhamdulillah Indonesia makmur dengan berkat kedatangan mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam hanya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan Nabi kita Muhammad yang disebut oleh Al-Habib Al-Habsyi wahina baraza, tatkala muncul, bukan dilahirkan, muncul. Sebabnya apa? Nur Nabi kita Muhammad sudah berada di sulbi-sulbi yang mulia, di rahim-rahim yang mulia, sampai akhirnya di sulbi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian berpindah ke rahimnya Sayyidatu Aminah Az-Zuhriyah, kemudian 12 Rabiul Awal dimunculkan oleh Allah, dibungkus dengan bungkus yang sangat istimewa, yaitu jasad yang dipilih oleh Allah dari bahan-bahan yang paling istimewa. Kemudian jasad itu membungkus nur, sehingga nur itu bisa tidak memancarkan cahayanya berlebihan, karena kalau memancarkan cahayanya berlebihan hancur dunia ini. Seperti matahari, kita akan merasa hangat kalau kita jauh dengan matahari. Coba paparkan matahari, hangus kita, terbakar. Begitulah juga bagaimana dengan cahaya Nabi Muhammad yang lebih dahsyat daripada matahari, lebih dahsyat daripada yang lain-lainnya. Maka dibungkuslah nur itu dengan jasad mulia Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jasad mulia Nabi kita Muhammad SAW menurunkan keturunan-keturunan. Wali kutub itu bukan tidak boleh orang selain Ahlul Bait, bukan tidak boleh, tapi tidak mampu. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imamul Ghazali diserahi kutbiyah 3 hari, kemudian dia serahkan kembali, nggak mampu. Kenapa? Yang tidak mampu jasadnya, bukan rohnya. Rohnya mampu, rohnya bisa dilatih, rohnya dengan mujahadah, dengan amaliyah dan lain sebagainya, kuat roh itu, karena roh ada rahasia di dalamnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi awak kada sanggup, karena apa? Gennya tidak sama. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh wali kutub itu selain daripada habaib, tapi kenyataannya yang mampu cuma mereka, sebab tetesan darah mereka langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata apa sebenarnya rahasianya? Ya, ada hikmah di dalamnya, ada sir di dalamnya, ada sesuatu yang dahsyat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini adalah modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah untuk kasyaf. Apa kasyaf? Ngelihat yang gaib? Bukan. Apa kasyaf? Mengetahui yang akan terjadi besok? Bukan. Kasyaf itu sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani, beliau mengatakan, fa'inni ala dunuwi minka bikashfil hujbi hatta ara badi al-muhayya. Tolong aku ya Allah, kasyafkan hijabku, buka hijab. Apa itu hijab? Dosa. Hijab itu takabur, hijab itu hasud, hijab itu iri, hijab itu dengki. Inya duduk di situ, seorang duduk di sini, jangan sakit hati. Ada kawan bisnis sepeda motor hanya panas dada. Ini hijab. Kita meminta kepada Allah, kasyaf yang kita inginkan adalah kashful hijab, dibukanya hijab
menjadi penyakit-penyakit dalam diri kita, sehingga kita duduk bersama-sama dalam keadaan khaliyal bal, hati kita bersih. Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu saat keluar dari rumah, ada yang ngomong, ya Rasulullah fulan begini. Nabi mengatakan, uskut, diam. Inni uhibbu an akhruja khaliyal bal. Aku senang keluar dari rumahku dalam keadaan hatiku bersih, tidak ada yang mengatakan fulan begini, fulan begini, fulan berbuat ini. Aku nggak mau dengar. Tutup telingamu dari segala yang mengganggumu. Luruskan jalanmu menuju kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datang jazbah Jardatul Kalampayan. Kita ini menghadangi jazbah, menghadangi tarikan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Kanzul Ma'rifah. Jadi disebutkan seperti itu, menghadangi dengan zikir kita, dengan sholawat kita, dengan segala apa yang kita lakukan. Ulama-ulama sebelum kita, mereka menyibukkan dirinya untuk mendidik murid. Kemudian bagaimana caranya supaya murid ini menjadi orang soleh? Asy-Syaikh Muhammad Kashful Anwar, beliau membawa kedua keponakannya, Asy-Syaikh Muhammad Syarani Abdan dan Syekh Muhammad Syarani Arif, beristilah, dibawa Sidin ke Mekah, diadangi Sidin, kemudian dilihat Sidin, dididik Sidin, dikenalkan dengan guru-guru, akhirnya menjadi dua mutiara dari Banjar. Kenapa mereka melakukan ini? Cari duit? Enggak. Cari keuntungan? Tidak. Karena mereka perlu untuk regenerasi. Kita semua mempunyai kewajiban. Orang kaya dengan hartanya, penguasa dengan kekuasaannya, orang alim dengan ilmunya, untuk meregenerasi. Insya Allah sebulan yang akan datang saya Al-Fagir akan berangkat ke Hadramaut bawa 7 murid dari pesantren kita yang akan kita masukkan ke pesantren Al-Habib Ali Al-Habsyi di Siwun. Kita doakan mereka berhasil, kita doakan mereka menjadi ulama yang salihin, yang kita akan mudah-mudahan kita sempat umur melihat mereka berhasil berdakwah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Wah kata ini tugasnya, nggak ada yang lain. Tugas guru kita seperti itu, kita pun juga tugasnya seperti itu. Naam. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul dalam rangka mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda, dia naik kuda, tidak taunya kudanya itu melanggar anak kecil, mati, ditangkap sama polisi. Polisi zaman Bahari, bukan polisi sekarang. Ditangkap di kerajaan, pasti dia dihukum mati. Ternyata lebih daripada itu, waktu dia berada di penjara, yang mati ini cucunya raja. Ada yang mengatakan anak-anaknya raja. Makin tipislah harapan dia selamat. Sedangkan orang lain aja mungkin dia akan dihukum gantung atau dihukum pancung. Karena kan al-maut bil maut, mati balasannya mati. Akhirnya dia bernazar, ya Allah, jika aku selamat, aku akan menghabiskan semua hartaku untuk bikin maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nazarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang telah dinanti-nanti dipanggil untuk disidang. Maka dibawa dia dari penjara, akan disidang. Begitu akan disidang, ditentukan dia harus dihukum mati, tiba-tiba belum, tunggu, ada instruksi dari raja. Raja mau melihat orang yang telah membunuh anaknya atau cucunya itu. Hanya ditunggu, tidak diputuskan, raja datang. Raja ini maunya mau marah-marah, ini hendak menyarikan anak ini. Kenapa ikam jadi kayak itu, teledor sampai anakku meninggal atau cucuku meninggal dunia. Begitu raja ini melihat wajah sang pemuda, luluh hatinya, berubah. Yang tadinya dia membenci dan mau ternyata berubah menjadi sayang. Dia mengatakan, ajib, ini pemuda-pemuda yang baik, ini pemuda-pemuda tidak bersalah. Aku melihat di wajahnya wajah orang soleh. Lalu kemudian dia mengatakan, lepaskan pemuda ini, tidak usah dihukum. Akhirnya raja mengambil uang, dikasih hadiah 2000 dinar kepada pemuda ini. 2000 dinar itu kira-kira mungkin 4 miliar atau mungkin 8 miliar, Allah alam, hitung sendiri yang ahli-ahli emas. Akhirnya pemuda itu gembira dan dia melaksanakan nazarnya. Dia bawa uang itu, dikumpulkan uangnya yang ada di rumah, dia bikin acara maulid Nabi besar-besaran sallallahu alaihi wasallam. Ini maulidur Rasul, azimat kita. Habib Ali Habsyi mengatakan, fahuwal kanzul mutalsamul ladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah. Tidak ada kuncinya. Azimat yang tertutup rapat ini yaitu Nabi Muhammad, kuncinya apa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saja.
Jadi kita pupuk kecintaan, ujar orang-orang bahari guru-guru kita, ingatakan untuk tarakki, tanazzul, tarakki, ingat Allah, tanazzul, ingat Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Pelajaran semuanya banyak dilajarakan, tinggal kita untuk berkarya. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Beramal, Allah akan melihat amalmu dan rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita majlis yang penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, dan sama-sama berjalan untuk berdakwah dan mengemban misi dan visi Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.